Praktikum pertama tentang struktur tumbuhan dan pengelompokannya. Terdapat akar, batang, buah, daun, dan bunga. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan biji kepingnya terbagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Tanaman jambu termasuk ke dalam pengelompokan biji berkeping dua atau dikotil, karena akarnya memiliki akar tunggang. Jenis batangnya itu bercabang, berkambium, ada berkas pengangkut yang melingkar. Jumlah kelopak bunganya kelipatan 2, 4, 5. Jenis pertulangan daun menyirip. Tanaman pepaya termasuk ke dalam kelompok biji berkeping dua atau dikotil, karena dia mempunyai akar tunggang. Jenis batangnya bercabang, berkambium, punya berkas pengangkut melingkar. Jenis pertulangan daunnya menjari. Jumlah kelopak bunganya kelipatan 2, 4, dan 5. Tanaman petai Cina termasuk ke dalam kelompok biji berkeping dua atau dikotil. Akarnya tunggang, batangnya bercabang, berkambium, berkas pengangkutnya melingkar, tulang daunnya menyirip, mempunyai bunga kelipatan 2, 4, dan 5. Selanjutnya ada tanaman pandan. Tanaman pandan termasuk ke dalam pengelompokan biji berkeping satu atau monokotil. Akarnya serabut, batangnya tidak bercabang, tidak berkambium, berkas pengangkutnya tersebar, tulang jauhnya sejajar, dan mempunyai bunga kelipatan 3. Yang terakhir ada tanaman sirih. Tanaman sirih termasuk ke dalam pengelompokan biji berkeping satu atau monokotil. Tanaman sirih mempunyai akar serabut, batangnya tidak bercabang, tidak berkambium, berkas pengangkutnya tersebar, tulang daunnya melengkung, dan mempunyai bunga kelipatan 3. Di dalam tubuh makhluk hidup selalu terjadi sistem transportasi. Sistem transportasi ini terjadi melalui pengangkutan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Transportasi pada tumbuhan dilakukan oleh xilem dan floem. Untuk membuktikan terjadinya transportasi pada tumbuhan, maka bisa dengan melakukan percobaan seperti contoh pada praktikum 1 menggunakan sawi dan pewarna. Lalu contoh praktikum 2 menggunakan seledri dan gula. Percobaan praktikum 1. Masing-masing gelas diisi air dengan ketinggian yang sama. Di percobaan ini, ukuran ketinggian air 7 cm. Pada gelas A, sawi direndam oleh air biasa. Pada gelas B, sawi direndam dengan air yang dicampurkan dengan tetesan pewarna. Kemudian, biarkan selama 1 jam untuk mengamati perubahan sawi dan ukuran air. Setelah didiamkan selama 1 jam, ketinggian air pada gelas A dan B mengalami pengurangan yang awalnya 7 cm menjadi 6,7 cm pada masing-masing gelas. Untuk kondisi daun pada sawi di gelas A, warnanya tetap sama dan kondisi batangnya lebih segar. Untuk kondisi daun di gelas B, warnanya berubah seperti ada semburat-semburat warna merah di sawinya. Kondisi batangnya juga segar. Percobaan praktikum 2. Pada gelas A, tanaman seledri dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air biasa. Kemudian, untuk gelas B, tanaman seledri dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, lalu dicampurkan dengan gula sebanyak 2 sendok makan. Kemudian biarkan percobaan ini selama 1 hari untuk mengetahui perbedaan rasa antara seledri di gelas A dan gelas B. Inilah hasil seledri yang didiamkan selama 1 hari. Pada gelas A, seledri yang dicampurkan dengan air biasa rasanya masih sama seperti rasa asli seledri. Kemudian pada gelas B, seledri yang dicampurkan pada air gula rasanya berubah menjadi lebih sedikit manis. Melalui percobaan ini membuktikan terjadinya proses transportasi, di mana air dan mineral yang berada di sekitar tanaman akan diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan, sehingga terjadinya perubahan warna dari aslinya ketika sawi direndam pada air berwarna, dan terjadi perubahan rasa dari aslinya ketika seledri direndam pada air gula. Ketiga, gerak pada tumbuhan. Pada praktikum ini akan mengamati gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama ada gerak niktinasti pada tanaman petai Cina. Tanaman petai Cina saat sore hari, ketika masih terdapat cahaya, daunnya terbuka lebar. Kemudian ketika hari mulai menjelang gelap, tanaman petai Cina ini akan
akan mengunculkan daunnya. Ketika malam hari, saat keadaan benar-benar gelap, tanaman petai ini mengunculkan daunnya seperti tertidur. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya gerak iktinasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gelap. Praktikum kedua, gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Yang pertama, tanaman putri malu saat disentuh secara pelan. Yang kedua, tanaman putri malu disentuh dengan sedang. Yang ketiga, tanaman putri malu saat disentuh secara kasar. Hal ini membuktikan terjadinya gerak seismonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa getaran atau sentuhan pada tanaman putri malu.